yang hadir yang dimuliakan Allah dan hadir di hadapan kita Bapak Ustaz Dr. Riki yang akan mengisi pengajian pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dalam pengajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Kemudian kepada Ustaz Dr. Riki dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat sehat walafiat, sehat badannya, sehat jiwanya. Kemudian nikmat sempat di sela-sela kesibukan kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mengkaji kita diharapkan akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bertakwa ini adalah orang yang akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu semua itu menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung hidupnya di dunia dan beruntung hidupnya di akhirat. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua bisa menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, sebagai contoh, sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas yang pertama adalah akhlak orang tua terhadap anak. Kemudian kita juga sudah membahas akhlak suami terhadap istri, akhlak istri terhadap suami. Kemudian pertemuan berikutnya kita membahas akhlak orang tua terhadap anak. Nah, sekarang kita akan membahas akhlak atau adab kepada karib kerabat. Karib kerabat ini yang bisa kita maknai dengan saudara, baik saudara dekat maupun saudara yang jauh. Nah, ibu, bapak, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak terhadap saudara ini juga biasa disebut di dalam Al-Quran maupun hadis itu dengan silaturahim. Jadi silaturahim ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah silat,
kemudian rahim yang artinya adalah peranakan. Jadi istilah silaturahim ini adalah sebuah simbol dari hubungan yang baik, hubungan yang penuh kasih sayang antara sesama karib kerabat yang asal usulnya itu dari satu rahim atau satu peranakan. Kenapa dikatakan simbol? Ya karena secara materi rahim atau peranakan ini nggak bisa disambung. Nah, yang bisa disambung ini adalah apa? Yaitu hubungan, ya, yang bisa disambung itu adalah kekeluargaannya. Oleh karena itulah maka dinamakan silaturahim, menyambung kekeluargaan atau persaudaraan. Ya. Kemudian juga dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah silaturahmi. Jadi ada silaturahim, ada silaturahmi. Nah, kalau silaturahmi ini pengertiannya lebih luas. Jadi tidak hanya terbatas pada hubungan kasih sayang antara sesama karib kerabat atau saudara dekat, ya, atau saudara yang agak jauh itu, tetapi juga mencakup masyarakat yang lebih luas. Kalau dari segi bahasa, kalau tadi rahim itu kan peranakan, ya, karena masih ada hubungan keluarga. Kalau rahmi, ya, ini lebih luas, jadi bisa dimaknai dengan menghubungkan tali kasih sayang antara sesama anggota masyarakat. Nah, ini. Tapi yang akan kita bahas pada malam hari ini itu adalah yang silaturahim. Jadi yang menyambung, ya, hubungan kasih sayang yang dalam hal ini adalah keluarga. Nah, keluarga kalau dalam konsep Islam ini tidak sama dengan keluarga dalam konsep Barat, Bapak Ibu. Kalau dalam konsep Barat yang namanya keluarga itu kan ya ayah, ibu, anak. Kalau dalam konsep Islam keluarga itu ya ke atas bapak, ibu, kakek, nenek, ke bawah anak, cucu, kemudian ke samping itu ada saudara-saudara kita itu. Nah, jadi ya banyak ya anggota keluarga yang dimaksud di dalam Islam ini. Makanya di Al-Quran itu kan disebut ada keluarga dekat dan ada keluarga yang jauh. Disebut dengan dawil qurba, ulul arham. Maknanya adalah keluarga yang ke atas, ke bawah, dan ke samping. Jadi tidak hanya seorang ayah, seorang ibu, dan anak. Kalau itu kan keluarga kecil, ya, keluarga kecil. Nah, hubungan kasih sayang, ya, atau silaturahim ini harus dijaga dan dibina sebaik-baiknya, Bapak Ibu. Ya. Hubungan kasih sayang ini harus dijaga, dibina dengan seluruh anggota keluarga besar. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa yang namanya membina hubungan kasih sayang dengan anggota keluarga besar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau perintah maka harus kita laksanakan. Nah, ibu bapak saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian memelihara hubungan baik sesama anggota keluarga atau menjaga silaturahim ini dimasukkan oleh Allah menjadi salah satu sifat orang-orang yang mempunyai amal mulia. Ini di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 21, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi orang-orang yang punya amal mulia itu adalah salah satunya walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu silaturahim itu. Oke. Jadi silaturahim ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dibina, dijaga oleh setiap manusia. Nah, ibu bapak saudara sekalian, jadi secara prinsip setelah kita membaca ayat Al-Quran tadi, maka seorang muslim ini harus bersikap kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya, ini sebagaimana dia bersikap kepada ibu, bapak, anak, dan saudara-saudara. Kalau kita bersikap kepada bibi atau bule, maka ya harus kita lakukan seperti ibu kita sendiri. Demikian juga kalau kita bersikap kepada paman atau paklik kita, ya maka kita harus bersikap seperti bapak kita sendiri. Demikian juga ya, hubungan saudara, adik, kakak yang lebih tua bersikap kepada yang lebih muda seperti orang tua kepada anaknya, dan yang lebih muda kepada yang lebih tua ini seperti anak kepada orang tuanya. Yang tua maka harus menyayangi yang muda. Nah, yang muda maka harus menghormati yang tua. Nah, jadi seperti itu yang harus dijaga ya di dalam silaturahim ini. Nah, kemudian bagaimana bentuk-bentuk silaturahim? Nah, ini yang harus kita gali ya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi bentuk silaturahim ini secara konkret ini dapat diwujudkan yang pertama Bapak Ibu ini dengan berbuat baik atau ihsan. Jadi berbuat baik atau ihsan terutama dengan memberikan bantuan material untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga besar kita. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ihsan. Ihsan itu berbuat baik kepada dawil kurba. Dawil kurba itu ya keluarga kita ini. Ya, keluarga di dalam Islam itu sekali lagi tidak hanya seorang bapak, ibu, dan anak, tetapi ke atas, ya, ke bawah, kemudian juga ke samping. Jadi Allah meletakkan ihsan kepada dawil kurba ini nomor 2 setelah ihsan kepada ibu dan bapak. Ini di dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. Ya. Kita harus mentauhidkan Allah, tidak boleh berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu dan bapak. Birrul walidain ditempatkan setelah perintah beribadah kepada Allah. Nah, setelah birrul walidain, maka perintah berikutnya adalah wabilil qurba, dan juga berbuat baik kepada karib kerabat, kepada keluarga kita. Barulah kemudian wal yatama wal masakini wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ya, barulah kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, ya, kemudian teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Jadi dawil kurba ini harus diprioritaskan untuk dibantu Bapak Ibu, ya, dibanding dengan tadi pihak-pihak lain seperti yatim, miskin, ibnu sabil, dan sebagainya. Lebih-lebih bila dawil kurba tadi karib kerabat itu juga miskin atau ada anak yatimnya.
Jangan sampai terjadi seseorang ini sikapnya pemurah banget, dermawan banget kepada orang lain, tetapi dia kikir terhadap karib kerabatnya sendiri. Nah, padahal ya, bersedekah kepada karib kerabat ini maknanya ganda Bapak Ibu. Ya. Jadi maknanya itu adalah selain bersedekah juga silaturahim. Nah, ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Jadi sedekah atau sedekah kepada orang miskin ini bernilai satu, yaitu ya sedekah itu saja. Wa 'ala dirrahimi tintani, sedangkan sedekah kepada karib kerabat itu bernilai dua. Apa itu? Sedekahul wasilatul, yaitu sedekah dan silaturahim. Nah, jadi jelas ini dari hadis tadi itu kita bisa memahami bahwa bersedekah kepada karib kerabat, lebih-lebih karib kerabat kita ini miskin, yatim, itu maka lebih utama. Nah, ini dulu pernahnya diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Abu Thalhah ini orang yang kaya pada masa itu, sahabat kaya. Ini pemilik kebun kurma ini terbanyak di antara sahabat-sahabat Ansor. Nah, Abu Thalhah ini setelah mendengarkan firman Allah Quran surah Al-Imran ayat 92, ya, ini ayat ini bicara tentang berinfak, ya. Jadi artinya ini, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi ada ayat itu yang didengar oleh Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah ini bermaksud mensedekahkan kebun kurma yang paling disayanginya, yang terkenal dengan nama Bairokai. Nah, kebun ini letaknya di depan Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Rasulullah sering masuk kebun itu. Rasulullah juga sering minum air sumurnya yang sangat segar. Nah, ketika niat Abu Thalhah yang ingin mensedekahkan kebun kurma yang disayanginya itu disampaikan kepada Rasulullah, apa yang disyaratkan oleh Rasulullah? Beliau menyarankan untuk diserahkan kepada karib kerabat. Nah, jadi diminta untuk diserahkan kepada tadi dawil kurbannya itu, ya, atau karib kerabatnya itu. Ya, dengan tujuan apa? Rasulullah ingin menekankan bahwa karib kerabat ini juga perlu kita jaga hubungan silaturahimnya itu. Kemudian juga ini diriwayatkan dari Zainab Al-Thaqafiyah radhiyallahu anha, istri Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini setelah beliau mendengar sabda Rasulullah, bersedekahlah kalian wahai para wanita walau dengan perhiasan kalian. Ini kemudian Zainab ini menyatakan kepada suaminya, karena tahu kan Abdullah bin Mas'ud suaminya ini ya bisa dikatakan miskin, ya. Nah, Rasulullah menyuruh kami bersedekah, dia bilang begitu kepada suaminya. Tanyakanlah kepada beliau apakah ada pahalanya kalau saya bersedekah kepada engkau dan saya tidak berikan kepada orang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, engkaulah yang menanyakannya sendiri kepada beliau. Nah, ketika Zainab ini hendak pergi menemui Rasulullah untuk bertanya, apa boleh ya Rasul saya bersedekah tapi kepada suami saya? Ternyata pada saat yang sama itu juga ada perempuan Ansor yang menanyakan hal sama. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, lahuma ajrun. Ya. Jadi kedua wanita itu mendapat dua pahala, ajrul qarabah, pahala qarabah, wa ajrul shadaqah, dan pahala shadaqah.
Jadi dia dapat pahala sedekahnya plus pahala silaturahim. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi bentuk silaturahim kepada keluarga itu adalah dengan ihsan, berbuat baik, terutama dengan memberikan bantuan material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kita, lebih-lebih keluarga yang masih dekat, ya, ini masih sakit, ya, tidak punya beras di rumah, ya, maka kita berikan bantuan material. Misalnya kita berikan uang supaya dia bisa beli beras, atau kita berikan beras, kemudian kita berikan kepada saudara kita tersebut. Ini materi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, bentuk silaturahim yang kedua ini membagi sebagian dari harta warisan kepada karib kerabat yang hadir waktu pembagian, tetapi tidak mendapat bagian karena terhalang oleh ahli waris yang lebih berhak atau dia termahjub, ya, terhalang, terhijab. Nah, ini didasarkan pada firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat tadi, ya, saudara kita, keluarga kita, ya. Kemudian wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, farzuquhum minhu, maka berilah mereka dari harta itu sekadar. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, ya. Jadi kalau misalnya ada acara pembagian warisan, kemudian saudara kita datang pada saat itu dan mereka tidak termasuk dalam ahli waris yang mendapatkan bagian, maka tuntunan Al-Quran adalah, ya, diberi bagian walaupun cuman sekedarnya. Nah, maksudnya apa di situ kok disuruh memberi? Yaitu untuk membina, menjaga silaturahim, ya. Misal, ya, paman atau paklik ini tidak mendapat warisan karena ada anak laki-laki, dia kan terwajib karena anak laki-laki itu jadi masuk, ya kan. Nah, kalau waktu pembagian warisan ini paman atau paklik tadi hadir, maka ya dianjurkan untuk memberikan sekedarnya dari harta warisan itu. Sing namanya sekedar itu tidak ada batasannya. Yang penting ada satu pemberian sehingga apa? Ya, terbina, terjaga hubungan silaturahim. Nah, ini Masya Allah, ya. Jadi sampai sebegitu diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Terus yomen ojo serakah kan gitu, ya. Sekarang bodoh ini. Kalau ini saya baca ayat ini, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan hubungan persaudaraan. Maksudnya begitu loh, Bapak. Kemudian bentuk yang ketiga dari silaturahim, ya, itu adalah dengan memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama kerabat. Jadi kalau yang pertama tadi dalam bentuk memberi materi, uang, barang, yang kedua adalah memberi materi juga, harta warisan walaupun sekedarnya, yang ketiga yang tidak kalah penting itu adalah memelihara dan meningkatkan rasa kasih sayang sesama karib kerabat. Dengan apa? Ya, sikap saling kenal mengenal, ya. Jadi kita harus tahu, ya, Pak D kita siapa, Pak D kita siapa, ya, saudara-saudara kita yang jauh siapa. Ini harus tahu dan kenal. Apalagi sekarang mudah, ya, media WA itu sudah bisa digunakan untuk saling kenal mengenal, ya. Kemudian hormat menghormati. Jadi selain kenal, kita juga bagaimana harus bisa menghormati karib kerabat kita, lebih-lebih kepada yang lebih tua. Nah, kalau kita juga punya karib kerabat yang usianya lebih muda daripada kita, maka ya
kita harus memiliki sikap menyayangi. Kemudian bertukar salam. Jadi kok lama sekali ini saudara saya kok nggak japri saya, ya, gampang sekarang, tidak usah titip salam, tinggal dijabri lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Apakah keluarga di situ sehat semua? Ini bagian dari bentuk menjaga silaturahim dengan karib kerabat. Kemudian kunjung mengunjungi juga penting. Jadi ya di Indonesia ini masya Allah ya ada tradisi Lebaran itu. Ya maksudnya ini supaya apa? Kita ini bisa kumpul. Ya, kita bisa saling mengunjungi antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain. Ini adalah bentuk ya, dari silaturahim. Kemudian jenguk menjenguk, kalau ada yang sakit kita jenguk, ya selain kita hibur kita doakan, barangkali dia butuh bantuan untuk berobat ya kita bantu. Atau misalnya ada anggota keluarga kita yang memang betul-betul butuh pengobatan, maka ya kita bisa menggerakkan anggota keluarga lain untuk bareng-bareng membantu. Supaya apa? Ya bebannya ini bisa terkurangi dengan adanya bantuan dari anggota keluarga. Yang tadinya misalnya ya ini uang sudah dialokasikan untuk infak ke sana, tapi karena ada anggota keluarga memang yang betul-betul butuh untuk pengobatan, ya itu maka ya kalau melihat ayat Al-Quran tadi di mana Dawil Qurba ini ditempatkan setelah kita birrul walidain, maka bisa kita alihkan ke situ terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya membantu bekerja sama menyelenggarakan walimah misalnya. Ada yang manten, ada yang sunat dan sebagainya. Maka ya sesama anggota keluarga, karib kerabat ini harus ya membantu. Paling murah ya andung besek ya. Jangan menunggu kan andung keluarga ini sing sedulur-sedulur namanya sarap ndonga wae kan. Ya. Ini bentuk dari silaturahim. Soalnya sedulur kanteng tok. Ini ya tidak tanggap namanya. Bahkan Rasulullah ini pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk mengetahui silsilah atau garis keturunan untuk silaturahim. Ya. Beliau bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah silsilah keluarga yang akan menghubungkan tali rahim. Maksudnya akan menghubungkan silaturahim itu. Fa inna silaturahimi mahabbatun fil ahli. Karena sesungguhnya silaturahim itu melahirkan kasih sayang pada keluarga. Jadi kalau kita tahu ya garis keturunan kita, kemudian siapa saja saudara-saudara kita, maka ya kita pasti akan menyambungnya. Nah kalau sudah seperti itu maka akan lahirlah yang namanya kasih sayang. Nah, kasih sayang ini nanti akan memudahkan kehidupan kita. Ya, karena kita ya, makhluk sosial, ya butuh orang lain. Nah, kalau hubungan keluarga ini terjaga dengan baik, terbina dengan baik, maka di saat kita membutuhkan sesuatu pasti akan banyak yang membantu. Di saat kita membutuhkan pertolongan, maka pasti akan banyak yang menolong. Ini. Ya. Jadi, kalau kasih sayang ini sudah terjalin, mathratun fil mali mansa'atun fil athari, maka kemudahan mendapatkan harta dan panjang umur. Nah ini sebagai manfaat dari silaturahim. Nah kemudian ini manfaat silaturahim ini paling tidak kalau kita baca hadis-hadis ini ada 3. Yang pertama, ini akan mendapatkan rahmat, nikmat dan ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam sebuah hadis
diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menggambarkan ini dialog Allah dengan Rahim ya. Sabda beliau, Innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza farigha minhum qala Rahim faqala. Sesungguhnya setelah Allah Ta'ala selesai menciptakan makhluknya, Rahim ini kemudian bangkit dan berkata, Hada maqamul a'idhi bika minal qatiyah. Inilah tempat orang yang meminta perlindungan kepadamu dari memutuskan silaturahim. Qala, kemudian Allah berfirman, Na'am, iya, ama tardina an asilaban wasilati wa ta'aman qata'ati. Apakah engkau sudah puas kalau aku menghubungkan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan orang yang memutuskanmu? Qala, kemudian Rahim menjawab, bala, tentu. Qala, kemudian Allah berfirman lagi, fadzalika, demikianlah bagimu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, iqra'u in syi'tum, bacalah jika kalian menghendaki. Nah, firman Allah ini yang dibaca, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ulaikal ladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Ini dalam Quran surah Muhammad ya, ayat 22 sampai 23. Jadi orang yang menghubungkan tali silaturahim ini maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sebaliknya orang yang memutusnya maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah. Ya. Kemudian dalam riwayat lain ini Rasulullah bersabda, Ar-Rahim mu'allaqatun bil ars. Ini sang rahim ini tergantung di ars. Takulu, kemudian dia berkata, man wasilani wasilahullah. Barang siapa yang menghubungkan aku, maka Allah akan menghubungkannya. Wa man qata'ani qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Nah, ini menurut para ulama ini, hakikat dari silaturahim ini adalah al-'afwu wa rahmah, lemah lembut dan kasih sayang. Dan silatullah, jadi kenapa Allah menghubungkan? Ini kan ada kalimat wasilahullah ya. Jadi maksud dari silatullah dengan hambanya ini artinya adalah atfu dan rahmat Allah kepada hamba-hamba. Atfullah ini artinya ihsan dan nikmat Allah. Jadi orang-orang yang melakukan silaturahim ini akan mendapatkan rahmat tadi ya, kemudian akan mendapatkan nikmat dan akan mendapatkan ihsan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi orang-orang yang dia itu menjaga membina silaturahim dengan karib kerabatnya, ini dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Ini dalam sebuah hadis. Wa an Abi Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Jadi diriwayatkan oleh Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yub'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal apa yang bisa memasukkan aku ke surga, wa yub'iduni, dan menjauhkan aku minan nar, dari neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya. Wa tuqimus shalat, ya, dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan silaturahim. Ya. Jadi silaturahim ini ya
disebutkan oleh Rasulullah sebagai amalan yang bisa menjadikan orang yang melakukannya itu masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya kalau kita sudah benar-benar beribadah kepada Allah, ya, kemudian tidak berbuat syirik, ya, kemudian kita sudah melakukan sholat, kemudian sudah membayar zakat, ya maka kita harus ngecek, ya, apakah kita ini sudah menjaga silaturahim dengan karib kerabat kita. Kalau belum, tinggal satu, silaturahim, insya Allah kita masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Ya, jadi masya Allah hubungan, ya, hablum minallahnya diperintahkan oleh Allah, hablum minannasnya juga diperintahkan. Tidak masalah. Surga yang seperti itu kita harus seimbang, ya, hablum minallah, hablum minannas. Kemudian yang ketiga, bentuk silaturahim yang manfaat silaturahim yang ketiga itu adalah lapang rezeki dan panjang umur. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kadang kan ada ya orang yang menganggap, ya, nak silaturahim ini rezeki jembar umure dawa sebagai guyonan saja. Padahal ini adalah hadis dan hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man ahabba an yusaqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi afalihi. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah ia melakukan silaturahim. Nah, dilapangkan rizki ini bisa dipahami secara objektif, Bapak Ibu. Jadi kalau kita dekat dengan kerabat kita, ya, maka ya bisa jadi akan banyak peluang-peluang yang bisa mendatangkan rezeki untuk kita. Paling tidak misalnya kalau ada karib kerabat yang punya modal, kita mau usaha, kemudian kita dekat karena sering silaturahim, bisa jadi, ya, kemudian kita bisa melakukan transaksi ekonomi Islam, baik itu musyarakah maupun mudharabah, ya, dimodali, nanti hasilnya dibagi, dipinjami, ya, ini bagian dari lapang rezeki. Habis. Nah kalau sedulur entek kok ya ora kaya udang cerita, ya. Nah, jadi itu. Jadi rezekinya akan lapang. Nah, kalau panjang umur bagaimana? Nah, kalau panjang umur ini bisa dalam pengertian yang sebenarnya, ini menurut Bina Ilyas, yaitu ditambah umurnya dari yang sudah ditentukan, atau dalam pengertian simbolis menunjukkan umur yang mendapatkan taufik dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ditambah bilangannya karena Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Tapi bisa juga dimaknai umur ini karena sudah ditentukan oleh Allah, tidak maju tidak mundur barat sedikit pun, maka umur yang sudah ditetapkan itu akan diberikan taufik dan barokah oleh Allah, sehingga umurnya menjadi berkah. Semakin ya bertambah umurnya, semakin dia dekat dengan Allah, semakin bisa bermanfaat untuk sesama manusia. Itu umurnya barokah. Jadi orang yang silaturahim, ya, ini sesuai dengan janji Rasulullah, ya, akan apa tadi? Dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang-orang yang dia meninggal di usia muda, umurnya enggak panjang, tetapi karena barokah, karena diberikan taufik oleh Allah, sehingga dikenang sampai sekarang. Karena apa? Ya tadi, ya, di umurnya yang terbatas itu dia banyak memberikan manfaat, ya, kepada sesama manusia. Nah, ini. Nah, ibu bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi manfaat silaturahim, ya, mendapatkan rahmat, nikmat dan ihsan dari Allah, kemudian akan masuk surga dan dijauhkan dari neraka, kemudian juga lapang rezeki dan panjang umur. Nah, terus sekarang
Bagaimana kalau orang ini malah justru memutuskan silaturahim? Nah, jadi ada beberapa ini nas Al-Quran dan Sunnah yang mencela qati'at ar-rahim atau memutuskan tali silaturahim. Ini dalam Quran surah Muhammad ayat 22 sampai 23. Ini sudah kita baca juga ya tadi. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Ya, ini sudah berabad-abad yang lalu ya, Allah memprediksi karena akan banyak orang yang ketika dia berkuasa maka ya ketika dia berkuasa maka dia akan banyak lupa kepada karib kerabatnya. Beda dengan ketika sebelum berkuasa, mungkin siapapun di silaturahmi. Tapi begitu sudah berkuasa mungkin saja banyak yang akhirnya lupa. Kenapa? Sibuk. Jadi apakah akan seperti itu? Ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absar. Mereka itulah orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Nah, jadi ya tidak boleh kita qati'atur rahim atau memutus tali silaturahim. Kemudian juga ini dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 25, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, jadi memutuskan silaturahim. Kemudian mengadakan kerusakan di bumi, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Yaitu mereka orang-orang yang memperoleh laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk atau neraka. Nah, jadi al-qati'atur rahim ini diancam oleh Allah, ya, dia dilaknat dan ditempatkan di su'ud dar, yaitu tempat kediaman yang buruk atau neraka. Kemudian juga dalam sebuah hadis ini layat qulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan. Qala Sufyan fi riwayatihi, ini menurut Sufyan dalam riwayatnya yang dimaksud dengan orang yang memutuskan tadi ya, layat qulul jannata qati'un, qati'un memutuskan itu maksudnya adalah yakni qati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan silaturahim. Jadi orang yang al-qati'atur rahim, memutus tali silaturahim ini tidak akan masuk ke surga. Kemudian ar-rahim mu'allaqatun bil ars, sang rahim tergantung di ars. Taqul, dia berkata, man wasilani wasilahullah, barang siapa yang menghubungkan aku maka Allah akan menghubungkannya. Jadi orang yang menghubungkan tali silaturahim, menjaga, membina, maka apa tadi? Wasilahullah. Apa makna silahullah? Ya, makna silahullah itu adalah al-'atfu wa rahmah. Ya. Apa al-'atfu wa rahmah? Yaitu lemah lembut dan kasih sayang. Nah, al-'atfu ini berarti ihsanullah, kebaikan-kebaikan Allah yang akan diberi kepada orang-orang yang menjaga silaturahim tersebut. Ya. Jadi orang yang menjaga silaturahim maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman qata'ani qata'ahullah, dan barang siapa yang memutuskan maka ya Allah akan memutuskannya. Jadi ya tidak akan mendapatkan tadi ya ihsan Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ya al-qati'atur rahim ini adalah perilaku yang tercela atau terlaknat yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Terus Pak, kalau ada saudara kita yang menjengkelkan Pak, yang tidak baik sama kita, bagaimana? Ya, yang pertama kita tidak perlu menunggu ya dia minta maaf. Ya. Perintahnya di dalam Al-Quran adalah kita harus memaafkan. Ya, kita maafkan orang
yang berbuat buruk, lebih-lebih saudara kita sendiri. Selanjutnya, ya sebagai orang yang sudah tahu tentang perintah untuk menjaga, membina silaturahim, maka ya kita harus menjaga silaturahim. Insya Allah kita akan dapat banyak manfaat atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pas ya. Nah, itu ibu bapak sekalian, materi kita ya tentang bagaimana adab kita terhadap karib kerabat kita, yaitu kita jaga silaturahim ya. Oke, kita sudah tahu ya, paling tidak saudara kita yang dari kakek yang simbang itu kan pasti tahu Pak Le, Pak D, anaknya Pak Le, anaknya Pak D ya. Terus nanti yang dari saudaranya simbang siapa ya. Kalau di tradisi kita kan tiap lebaran ada halal bihalal, minimal kita ketemunya bersilaturahimnya itu pada saat lebaran. Tetapi ya kalau tidak lebaran pun tidak ada salahnya kita tetap menjaga silaturahim. Dengan apa? Beri bantuan ya. Dengan apa? Yang minimal tanya kabar ya, minimal mengunjungi kalau sakit, nyumbang ano walimahan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk silaturahim. Maka nggih Bapak Ibu, yang sahabat kita kaji, monggo sareng-sareng kita kasih majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.